Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Bapak Fauzi adalah materi tentang jamboard. Apa itu jamboard? Nah, silakan dapat dengan mudah mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk pendidikan yang lebih baik. Silakan lanjut Pak Fauzi. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada Jamboard ya, ada waktu kurang lebih 10 menit karena memang untuk praktek di Google Site butuh cukup waktu seperti itu. Sama Bapak Ibu ya, kita klik di sini. Jamboard itu adalah papan virtual seperti yang disampaikan kemarin oleh Pak Rossi ya, bahwa Jamboard itu sebenarnya gandengannya adalah dengan Google Meet seperti itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu, nah di sini Zoom sama ya, kayak Google Meet, semacam telekonferensi juga sama, ya juga bisa masuk di bisa diaplikasikan seperti itu. Ya. Kita klik baru, tab baru, kemudian titik 9 ajaib, kita cari ya Bapak Ibu. Ya, nah ini Jamboard bagian di sini, ya. Lalu Bapak Ibu ketahui kalau misalkan kita sering pakai sebuah aplikasi di Google di titik 9 itu, maka dia akan teratas ya, posisinya dia akan teratas. Gmail Drive ini sering dipakai sehingga dia posisinya teratas, tapi karena Jamboard itu jarang dipakai ya oleh saya, jadi posisinya masih di bawah ya. Kita klik Bapak Ibu ya. Ini adalah Jamboard yang pernah saya buat ya Bapak Ibu ya, contohnya seperti ini. Ini yang sudah dibuat Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu, tujuan dari Jamboard ini adalah kalau kita mau memetakan mind map ya, pakai mind map, atau misalkan ada tugas-tugas yang membutuhkan diskusi dan media untuk sebagai sarana penampilannya gitu ya. Misalkan contoh di sini murid seperti apa yang Bapak bayangkan, misalkan ya, anak-anak misalkan ikan itu seperti apa sih bentuknya, nanti siswa itu ya, siswa itu akan menjawab ketika sudah link Jamboardnya itu diberi ya. Oh, ikan itu hidup di air Ibu, kemudian ikan itu bisa berenang dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya tentang apa ikan, misalkan bernafas pakai apa, maka anak-anak bisa menjawab dengan mengetikkan di bawahnya ini, atau mungkin nanti model-model lain sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu seperti itu ya. Kemudian kita coba buka lagi dari yang baru ya. Itu contoh dari yang pernah saya buat. Bapak Ibu tinggal klik di kanan bawah ini plus ya, plus. Nah ini Bapak Ibu tampilannya seperti ini, kosongan ya. Kalau mau dikasih judul, misalkan judul apa ya, tentang makhluk hidup seperti itu. Makhluk yang kita pahami bareng ya, makhluk hidup itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada beberapa menu Bapak Ibu ya. Sangat sederhana Jamboard ini ya. Yang ini pena, itu yang untuk nyoret-nyoret Bapak Ibu seperti ini ya. Kemudian di bawahnya itu hapus ya, kalau mau dihapus ya, kayak papan biasa. Kemudian kalau ini mau memilih gitu ya. Kemudian nah ini yang bisa digunakan untuk menulis oleh siswa. Nah ini misalkan ikan misalkan, kemudian nah ini Bapak Ibu, dia akan muncul di sini di layar ini seperti itu. Kemudian kalau mau menyisipkan gambar, kemudian ini gambar lingkaran. Mohon maaf, tunggu Pak Fauzi. Mohon maaf Bapak Ibu yang ada suara lain masuk ini, tolong mikrofonnya di unmute ya. Baik Pak Wasan, diaktifkan Pak Wasan. Nah baik. Maaf Bapak Ibu, untuk yang ada suara lain masuk ke dalam ini kok ada musik dangdut ini. Jadi minta tolong
mikrofonnya di unmute dulu. Info ini. Itu aja jam. Coba di unmute semua dulu Pak Bos. Ya sudah siap. Lanjut. Baik Bapak Ibu, kalau mau di delete ya misalkan kita buat apa tadi, ikan ya. Ya. Kalau mau di delete tinggal klik, kemudian diklik aja, dipilih, kemudian delete di keyboard seperti itu. Kemudian kalau T yang ada kotaknya ini, kotak T ini biasanya digunakan untuk membuat judul Bapak Ibu. Misalkan makhluk hidup di air tawar misalkan, seperti itu. Ini judul diskusi atau materi yang akan kita berikan kepada siswa. Baik, ini dihapus saja. Nah, setelah ini sudah Bapak Ibu tinggal bagikan. Ya, Bapak Ibu tinggal bagikan. Ya. Ini aksesnya siapa saja yang memiliki link. Kemudian di sini jangan melihat Bapak Ibu, tapi sebagai editor. Editor ya. Editor Bapak Ibu. Kemudian simpan. Ya. Kemudian kita linknya, kemudian klik dan selesai gitu. Bapak Ibu saya kirim di chat ya, nanti Ibu klik, kita coba praktekkan kolaborasinya ya. Pak Bulia, Pak Fauzan, Pak Rosi dibantu ya. Oke, siap. Di chat itu saya kirim Jamboard yang dalam pembelajaran ini ya. Silakan Bapak Ibu yang bukanya pakai laptop bisa berpartisipasi ya. Yang dicat ya, link yang dicat. Sudah Pak Bosi? Sudah? Sudah Bisa. dikirim. Sudah dikirim. Dicat ini, dicat Zoom, Pak. Dicat Zoom. Iya. Sudah? Nah, ini sudah ada yang masuk ini. Jadi begitu linknya itu dibagi ke siswa ya, itu bisa berpartisipasi Bapak Ibu. Jadi misalkan ini, nah ini ada yang buat lingkaran malah ya. Jadi nanti dikondisikan siswanya itu fokus pada materi yang Bapak Ibu sampaikan seperti itu. Nah ini saya Pak ya, ini Bapak Ibu ya, Jamboardnya Pak Yoyon hadir ya. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu di sini ada ikan bandeng. Nah, nanti bisa dikelompok-kelompokkan Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian caranya seperti itu. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu ingin lebih sedikit keren walaupun sangat sederhana Jamboard yang disediakan oleh Gmeet ini, Bapak Ibu latar belakangnya juga bisa diganti ya. Misalkan pakai ini ya, biar lebih jelas kontras dengan tulisannya. Kemudian Bapak Ibu juga di sticky note-nya juga bisa dirubah ya. Kalau tadi itu ada yang kuning, saya coba ini apa? Ah, ini. Misalkan apalagi ikan mujair seperti itu. Nah, itu. Jadi warna background-nya juga bisa diganti-ganti agar ya lebih menarik untuk siswa seperti itu. Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu sudah selesai ini mau dihapus ya tinggal hapus frame ini. Maaf ya. Ini ada yang bilang ikan kakap ya. Bapak Ibu tinggal kelompok-kelompokkan nanti biar siswa lebih interaktif diskusinya. Seperti itu. Nah, ini ada kepiting ya, kepiting air tawar ya seperti itu. Nah, misalkan berdasarkan warna Bapak Ibu yang warna apa ini ya. Nah, kalau
Kalau saya bilangnya ini warna telur asin ini, nah, kelompokkan seperti itu. Ini bandeng warna kuning, kemudian ini ada ini ikan dorang, kita kelompokkan ke sini seperti itu. Jadi Jamboard itu seperti ini fungsinya ya, sangat komunikatif sekali. Nah ini warnanya dikelompokkan dengan ini ya, seperti itu. Jadi kalau dengan siswa nanti Bapak Ibu bisa apa? Bisa interaktif sekali ya, membuat sebuah diskusi ya. Tentunya ya memang kadang yang namanya anak-anak usil ya, kadang milik temannya yang sudah ini dihapus itu bisa Bapak Ibu ya. Yang temannya sudah ngetik itu dihapus bisa. Ya, jadi memang perlu keseriusan dari siswa kita. Ya, namanya anak-anak juga bercanda ya. Dikasih gambar juga bisa karena memang aksesnya dibuka sebagai editor ya. Ya itu. Sangat sederhana Bapak Ibu ya. Kalau misalkan mau halaman kedua, di sini sudah penuh, ya tinggal klik di atas ini Bapak Ibu. Ya tampilan kayak model papan ini kita klik. Nah, ini sudah kosong ini. Nah, kita kasih frame apa belakangnya ya. Latar belakang misalkan ini seperti itu ya. Ini sudah di halaman kedua. Kalau mau halaman ketiga dan seterusnya bisa Bapak Ibu ya. Mungkin itu Pak Wasan ya. Kalau Jamboard tidak terlalu rumit, hanya butuh mengkemasnya seperti itu agar anak-anak tidak saling ya hapus menghapus, mencoret-coret. Nah, misalkan ini kan bisa dicoret-coret oleh anak-anak Bapak Ibu. Nah, ini perlu kontrol dari Bapak Ibu agar nantinya papannya itu tidak semrawut seperti ini. Seperti itu. Mungkin itu saja Pak Fauzan tentang Jamboard ya. Karena memang tidak terlalu sulit, saya kira hanya butuh latihan saja. Karena menunya cuma terbatas, ada pen, ada penghapus, ada pilih ya kalau mau seleksi. Kemudian misalkan mau gambar apa misalkan ya. Misalkan dari ini foto misalkan ya. Nah, ini foto anak saya, taruh sini misalkan ada foto ikan besar dibahas, itu anaknya suruh diskusikan, itu akan lebih interaktif sekali. Ya cuma memang Google Workspace for Education ini salah satu syaratnya memang harus ada jaringan internet Bapak Ibu. Itu sebuah kewajiban agar pembelajaran model-model seperti ini bisa terlaksana dengan baik ya. Kalau misalkan mau gambar dari YouTube, dari Google, saya kira tersedia di sini. Ini Google penelusuran, misalkan cari apa, misalkan ikan hiu, ikan hiu. Nah, ini Bapak Ibu tinggal klik saja, semuanya ya. Ikan hiu gitu. Kita tidak butuh gambar kita harus realnya kita datang ke laut, nggak perlu, kita cari aja di Google. Ya, kita bahas ini tentang ikan hiu apa kepada murid-murid kita seperti itu. Seperti itu Pak Fauzan. Ya. Bagaimana Pak Bosi, sudah cukup? Saya kira cukup. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa di WA grup ya, karena memang waktunya sudah sangat ini ada yang kepiting ya. Ada yang ngasih kepiting ini, malah nafsu makan bertambah ini. Ya, baik seperti itu. Jadi itu kecanggihan dari Jamboard yang disediakan oleh Google seperti itu. Sedikit Pak Wasan ya, kenapa Google itu perusahaannya makin besar seperti itu ya. Perusahaannya makin besar, bisa memberikan honor kepada orang-orang yang berkiprah di bidang digital yang berhubungan dengan Google seperti itu. Semua aplikasinya juga yang .9 ini gratis semua. Nah, itu adalah resepnya bahwa kita memang konsepnya adalah berbagi. Ketika berbagi maka rezeki itu akan senantiasa bertambah. Apalagi berbaginya dengan gratis Google ya. Seperti Google Drive itu tidak terbatas. Ini sungguh
konsep-konsep yang memang perlu kita teladani ya. Iya. Contoh Konsep sedekah. ya seperti itu. Mungkin Pak itu Pak Hasan, terima kasih. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin Bapak Ibu terlalu cepat mungkin ya penjelasan saya karena memang waktunya terbatas. Mudah-mudahan di lain kesempatan, di lain waktu kita bisa berjumpa kembali untuk membahas lebih tentang Google Sheet maupun dengan Jamboard ataupun aplikasi-aplikasi lain yang tersedia di Google Workspace for Education. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu pemaparan yang sangat gamblang dengan bahasa yang sangat sederhana sudah disampaikan oleh Bapak Ahmad Fauzi. Tentunya saya yakin 99,90% Bapak Ibu paham. Cuman barangkali yang belum dipahami di situ ada beberapa hal yang belum tersampaikan, barangkali seperti itu. Nah, terus terang Google memberikan seperti ini, memberikan fitur-fitur, memberikan layanan-layanan seperti ini, tentunya ini sangat memudahkan sekali bagi kita, terutama Bapak Ibu guru yang berprofesi sebagai pendidik. Nah, apalagi misalnya seperti tadi sudah disampaikan fungsinya Jamboard seperti apa, fungsinya Google Sheet seperti apa. Saya saja sangat tertarik sekali untuk kemudian membuatnya gitu. Karena selama ini yang sudah dibuat itu seperti Google seperti website atau itu kan semuanya berbayar lah kan begitu. Nah, untuk itu barangkali dari sini, dari apa yang sudah Bapak Fauzi sampaikan, ada hal-hal yang mau ditanyakan lebih lanjut terkait dengan materi yang sudah disampaikan, terkait dengan Google Sheet, terkait dengan Google Jamboard dan lain sebagainya. Silahkan Bapak Ibu raise hand atau bisa bertanya melalui chat. Silahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya beri waktu. Waktunya sudah pukul berapa, Pak? 10.07 menit. 10.07 menit. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan, silakan. Di chat nggak ada pertanyaan, Pak? Tidak ada. Nah, barangkali kalau tidak ada pertanyaan atau bisa menyusul nanti pertanyaannya kita lanjut ke acara berikutnya, Pak. Nah. Oh, ini ada pertanyaan, Pak. Oh ya, silakan. Ini langsung atau melalui chat ini? Melalui chat itu. Nah, ini ada pertanyaan Pak Fauzi. Item apa saja yang dapat kita tambahkan di Jamboard? Silakan Pak Fauzi. Ada pertanyaan. Baik. Item apa saja yang dapat ditambahkan di Jamboard? Baik, di Jamboard itu ada beberapa tombol navigasi yang digunakan untuk mengkreasikan, yang bisa di halaman 2 saja muncul Pak ya, share screen. Ya. Nah ini Ya. fungsinya Bapak Ibu hanya ya tulisan ya, sticky note ya, misalkan tadi apa, ikan ya, tulisan berupa tulisan. Kemudian yang kedua itu berupa gambar Bapak Ibu. Gambar di sini bisa diupload ya dari komputer kita, bisa URL kalau itu sebuah link, bisa dari kamera ya, bisa dari Google penulisan kalau tersimpan di Google Drive juga bisa ya, kemudian dari foto Google ya. Jadi berupa gambar seperti itu. Jadi gambar-gambar misalkan
dari apa tadi ya? Ini dari Google penelusuran, ya tinggal klik 2 kali langsung muncul seperti itu. Kalau dari upload, ya kita cari di komputer kita apa yang mau diupload ya, misalkan ini gitu ya. Nah, ini anak saya tak munculkan aja. Kemudian gambar sederhana Ibu ya, hanya lingkaran ya, lingkaran segi 4, segitiga ya, gambar-gambar seperti ini ya, kotak gitu ya. Sangat sederhana ya. Kemudian teks ini Kalau bisa Pak Fauzi, kalau video misalnya. sementara ini belum kayaknya, tidak ada menu tentang video Pak Fauzan. Oh gitu ya. Ya Kemudian pokoknya yang paling bawah intinya seperti papan lah gitu ya. iya, laser ya, ada laser. Ya kalau misalkan mau menunjukkan sesuatu pada bagian ini gitu ya, nah, itu ya langsung hilang. Bagian ini misalkan, bagian ini seperti itu. Kemudian untuk judul ya biasanya pakai teks ini seperti itu. Ya. Tinggal ditulis judulnya apa. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi Pak Fauzi. Iya. Bapak izin bertanya untuk yang di Google Site, jika memasukkan rumus-rumus matematika, apa bisa muncul langsung atau harus menggunakan LaTeX dan sebagainya? Baik, rumus matematikanya itu alangkah lebih baiknya dibuat gambar Ibu. Jadi mungkin di scan, bisa difoto gitu ya, difoto kemudian ditampilkan rumusnya. Untuk pembahasannya memang seperti yang saya sampaikan tadi, terbatas ya, hanya pakai sticky ini untuk misalkan rumus Pitagoras ya, rumusnya seperti apa ya, tampilkan di ruang ini. Kemudian kalau misalkan mau buat contoh, nah di sticky ini ya, misalkan 3 ya, sisi bawah 4, nah kemudian yang sisi miring 5, nah itu dibahas di sini. Memang terbatas gitu ya, terbatas. Pertanyaannya itu di Bapak Fauzi, untuk Google Site, bukan Jamboard seperti ini. Maksudnya? Maksudnya di Google Site itu apakah bisa menampilkan rumus-rumus matematika? Gitu? Google Site, bukan Jamboard. Iya, maaf, salah baca berarti. Di Google Sites ya, di Google di mana di Google Site bisa Google sekali Site seperti itu Ya. ya. Tinggal kita kreatif saja, itu mau dibuat berupa gambar. Kalau teks memang untuk pengetikannya yang sangat terbatas, tidak seperti di Microsoft Word yang ada menunya untuk kalau misal perpangkatan, itu untuk di Google Site tidak ada ya. Hanya mungkin disiasati dengan berupa gambar seperti itu, lebih mudah gambar. Jadi mungkin diketik pakai Word, kemudian di screenshot, diupload di Google Site seperti itu. Misalkan kita sisipkan dari gambar ya, misalkan dari YouTube, misalkan dari Google penelusuran gitu. Misalkan rumus Pitagoras ya, itu. Hanya yang muncul ini Ibu, tinggal ya. Kalau di Google kan tidak bisa kita sisipkan. Ya, ini. Jadi nanti dikasih penjelasan teksnya seperti apa gitu ya. barangkali begini saja, untuk yang rumus itu bisa berupa tulisan, dan kalau memang tidak muncul, bisa dibuat Ibu, bisa bisa dijadikan gambar itu tulisannya. Ya betul, Hasan, di scan atau di foto ya, pakai cap scanner juga aja biar lebih gampang, di snipping tool. Nah, bisa juga ya. Di snipping tool atau screenshot. Nah, ini kebetulan yang contoh segitiga tadi sudah ada ini rumus-rumusnya berupa animasi ya. Ya. Tergantung nanti Bapak Ibu pilih yang mana. Ada lagi ya pertanyaan? Ada Pak Fauzi. Tentang Google Site. Tentang Google Jamboard.
tadi Bapak mohon diulang yang di Jambor, yang ikan hiu tadi Bapak, maksudnya penelusuran ke YouTube-nya. Baik, Untuk penelusuran ke YouTube tadi Bapak mohon diulang yang di Jambor. Nah, bagaimana cara menampilkan ikan hiu, terutama yang YouTube ini, ke penelusuran ke YouTube? kalau ke YouTube nggak bisa karena video, Pak. Nggak bisa. Ya. Itu ke Google Bu. Maksudnya mencari gambarnya ke Google itu. Ya, ini sudah ada yang bukan Ibu. ya, ini milik Pak Fauzan tadi. Ya, ini. Oh, ini ya. Kalau Ya. di Jambor hanya gambar. Jadi kalau misalkan kalau punya URL sebuah gambar tinggal pasang di sini ya. Kalau Google, kita cari Google misalkan apa? Ah, Ikan terbang. paus. Ikan terbang. Nah, ini ikan terbang seperti ini, kita ya klik saja, ya klik saja 2 kali, langsung akan misalkan ini gitu ya. Nah, ini seperti itu. Seperti itu Pak Hasan untuk insert atau menyisipkan sebuah gambar di Jambor seperti itu. Jadi ketika sudah ada gambarnya, kita kasih judul ikan terbang. Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang ikan terbang? Nah, anak-anak komentar. Kemudian ada jawaban tadi, pertanyaan maaf, itu kok biar anak-anaknya tidak sembarangan asal. Nah, itu sulit mengendalikan Bapak Ibu ya. Iya. Sulit mengendalikan keseriusan anak-anak dan pengkondisian kita agar anak-anak itu serius dalam belajar, itu yang penting. Jadi namanya anak usil ya bisa menghapus milik temannya, bahkan milik ibu sendiri, nulis apa dihapus bisa. Dan itu tidak terdeteksi Bapak Ibu ya. Artinya kita tidak tahu itu siapa gitu ya. Cuma kadang biasanya di daerah ini itu ada muncul foto-foto ya. Seperti itu. Jadi ini tidak Pak ya, misalnya begini. Silakan siapa Abdul Hadi maju apa itu tambahkan. Jadi tidak bisa Pak ya, siapa itu orangnya belum nggak diketahui Pak ya. Ya, kecuali misalkan diperintah gini Pak, misalkan Abdul Hadi, ayo dijawab. Nah, kemudian dia ngetik gitu. Nah, itu baru ketahuan bahwa jawaban itu adalah Abdul Hadi. Cuma ketika anak-anak, ayo silakan diisi apa yang dimaksud ikan terbang. Nah, anak-anaknya itu pasti ngisi sendiri-sendiri. Itu sulit. Siapa yang duluan ya, siapa yang duluan jawab itu sulit terdeteksi. Nah, itu salah satu keterbatasan dari Genbot ini. Iya ya, barangkali inovasi ke depannya ini bisa diketahui ini, karena ini penting ini. Artinya begini, yang menghapus siapa, yang nulis ini siapa kan bisa ketahuan, itu penting ya, itu. Itu di tingkat lanjut Pak Fauzan mungkin bisa dipelajari nanti. Untuk saat ini saya belum tahu, dan kemarin kami juga di pelatihan juga hanya terbatas ya seperti ini saja ya, Genbot yang untuk Google Workspace for Education ini. Oke, siap. Ya, demikian Bapak Ibu, jawaban singkat, jawaban jelas namun lugas yang disampaikan oleh Bapak Fauzi. Untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa tanya-tanya melalui WAG, bisa melalui datang langsung, bisa langsung ke rumahnya dan lain sebagainya. Tapi bukan 24 jam ya. Kata Pak Fauzi, kalau 24 jam nggak tidur-tidur ini. Nah, silakan Bapak Ibu bisa melalui kontak person bisa. Jadi silakan kalau ada yang belum dipahami lebih lanjut, silakan tanyakan, karena ini sangat penting sekali untuk Bapak Ibu yang berprofesi sebagai pendidik demi pendidikan yang lebih baik tentunya.